Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Akan hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus TKM Masjid Nurul Amam, imam rawatib kita, Ustaz Luman, beserta para jamaah sekalian, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin bulanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmatullah, melanjutkan tema fikih kita. Kalau tidak salah, saya punya janji kajiannya pakai laptop bulan ini kayak. Ya, cuman saya lupa, Ustaz Lukman juga lupa, ya sama-sama lupa, namanya juga nggak lupa, dia nggak ingat. Padahal siang tadi saya ada kajian di Bang Muhammad pakai laptop, saya ingat. Ya, tapi karena keburu jalan baru diingatkan yang ke bawah kita, ya maka mudah-mudahan ya, kitab ini bisa kita lanjutkan nanti laptopnya insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan kalau ingat insya Allah. Yang mungkin fungsinya nanti menampilkan beberapa cuplikan gambar terkait dengan posisi gerakan-gerakan ibadah salat yang secara teori itu sudah kita sampaikan. Ya, bagaimana rukuk yang sempurna, ya tidak yang sempurna, termasuk sujud yang sempurna, posisinya dan beberapa hal-hal yang mungkin keliru yang biasa dilakukan oleh sebagian kita. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki di kemudian hari, insyaallah ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimahullah, kita lanjutkan mengenai tentang kesempurnaan sujud dan sifat al-julus bainas sajdataini. Ya, tentang sifat-sifat duduk di antara dua sujud. Kalau sujud sudah selesai Pak ya? Sudah selesai bagaimana wujud sujud yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang mana posisinya, ya ini kemarin sudah kita sampaikan secara teori. Ya, kita punya posisi paha itu tegak berdiri, ya, jadi jangan mengsok sini, apalagi mengsok sana. Jadi lurus pahanya, kakinya lurus, kemudian punggungnya ya, miring begitu, 45 derajat. Kemudian posisi tangannya, ya ini jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Ya, jangan mengsok ke kanan, tidak pula mengsok ke dalam, ya, tapi diluruskan menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian posisi tangannya diletakkan boleh sejajar dengan punggung, bahu maksudnya sejajar dengan telinga. Kemudian tangannya posisinya dilebarkan, dikepakkan sayapnya. Ya, sampai dalam riwayat disebutkan sampai terlihat
putih bersih seperti yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah lebih jelasnya akan kita tampilkan di dalam slide layar gambar insya Allah. Termasuk nanti dijauhi kita punya tangan itu jangan menghimpit. Jadi kalau sujud jangan menghimpit, ya, tapi dijauhi tangan kita dari lambung, ya, sehingga lebar begitu. Kemudian dijauhkan kita punya betis dari paha, ya. Kemudian dijauhkan kita punya paha bagian depan dari lambung, ya, sehingga posisinya itu betul-betul ya, membentuk sulut siku-siku kalau kita dulu belajar matematika saat di bangku sekolah. Baik, jamaah sekalian Allah, dan juga dianjurkan untuk membaca zikir tentunya. Dan zikir ini adalah sesuatu yang disanahkan. Artinya mau dibaca insya Allah berpahala, tidak kita baca pun insya Allah sholatnya tetap sah. Yang penting kita melaksanakan sujud. Yang rukun itu adalah sujudnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Dan redaksi doa pun banyak macam ragamnya, sudah kita sebutkan 1 bulan yang lalu, seperti zikir-zikir yang biasa kita baca maupun zikir-zikir yang juga diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, kita lanjutkan. As-sunnatu fil julusi baina sajdataini ayyajlisa muftarishan. Hendaklah kita yang sedang melaksanakan ibadah salat, saat kita sujud kemudian beralih untuk duduk di antara dua sujud, hendaklah dia duduk itu dengan model duduk muftarishan. Muftarish itu artinya orang yang duduknya secara iftirash. Ya, jadi ada model duduk iftirash, ada model duduk tawarruk. Ya, cuma ada 2 model sholat. Ya, 2 model duduk di dalam sholat. Ya, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang sedang melakukan iftirash namanya muftarish. Duduk tawarruk itu gampangnya duduk yang kita lakukan di ujung sholat kita. Ya, kita kalau sholatnya terakhir, rakaatnya pengen salam, kan kita duduknya modelnya lain sendiri. Itu namanya duduk tawarruk. Selain itu, duduknya iftirash. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana duduk iftirash? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, makanya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa kita karena memang tidak ada terjemahannya. Duduk iftirash itu adalah ayasna rijlahul yusra wa yabsatuha wa yajlisa 'alaiha. Seseorang yang yasna rijlahul yusra, ya, kaki dia yang sebelah kiri, ya, itu yabsutuha wa yajlisu 'alaiha, yang mana dia duduk di atasnya, wa yansibu rijlahul yumna, sementara kaki kanannya itu ditegakkan. Ja'ilan atrafa asabi'aha ilal qiblah, lalu kemudian sambil menghadapkan jemari-jemari kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya, itu namanya duduk iftirash. Ya, jadi kita duduk berada di atas hamparan kaki kiri kita sambil menegakkan kaki kanan kita sembari mengusahakan seluruh jari jemari menghadap ke arah kiblat. Ya. Bisa jelas nggak kira-kira itu, Pak? Duduk iftirash. Mau dicontohkan? Atau mau ada sukarelawan? Kalau saya contohkan harus tidak, nanti tidak masuk kamera. Atau saya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi contohkan sama Ustaz kita. Terima kasih.
Baik. Nah, duduknya di mana duduknya? Di atas kaki yang kiri. Kalau Ustaz duduknya di atas kaki yang mana? Dua-duanya. Bukan iftirosh. Baik, duduk di atas kaki yang kiri. Baik. Kaki kanannya ditegakkan. Yang mana yang kanan? Yang kanan ditegakkan. 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 Jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Berarti dia apa itu? Ditekuk menghadap ke arah kiblat dan begitulah duduk iftirosh. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, boleh dicoba Bapak-Bapak sekalian, silakan secara mandiri duduk iftirosh. Ini mohon maaf. Kalau yang tidak terbiasa, sulit dia. Masya Allah, duduk di atas kaki yang kiri, kalian kealingan baju pokoknya, maaf. Maju. Baik. Masya Allah, ini duduk iftirosh. Ya, duduknya di atas kaki yang kiri, kaki yang kanannya ditegakkan, jari jemarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, duduk yang seperti inilah duduk yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Jelas sekalian, bagaimana kalau duduknya nggak begitu? Ya sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya kan ada macam-macam orang duduk. Ya, ada duduk tadi yang dicontohkan Ustaz kita di awal-awal, duduknya nggak di kiri, nggak di kanan, ya dua-duanya. Ya berarti kan itu duduknya bukan duduk iftirosh. Atau duduknya di kiri, cuman kanannya nggak didirikan. Ya itu juga bukan duduk iftirosh. Ya, atau didirikan tapi dia nggak tegak, ya mengsong begitu miring, itu juga bukan duduk iftirosh. Atau juga ditegakkan tapi jari jemarinya cuma sekedar nempel, tidak diupayakan menghadap ke arah kiblat, itu juga bukan duduk iftirosh. Ya, atau model duduk-duduk lainnya yang biasa dilakukan oleh sebagian kita, ya mungkin itu dia lakukan karena mungkin ketidakpahaman atau karena mungkin tidak biasa. Ya, karena memang syariat agama kita ini perlu pembiasaan. Duduk iftirosh itu kalau nggak biasa sulit ya, apalagi harus ketekuk-tekuk. Ya, itu jari jemarinya biasanya kalau ada yang banyak penyakitnya, aliran darahnya nggak lancar, sakit itu ditekuk-tekuk. Ya, makanya kenapa dalam ilmu dunia refleksi itu orang kalau ada penyakit-penyakit tertentu, aliran darahnya kurang lancar, itu perlu dipijit-pijit sampai rasa sakitnya hilang, biar darahnya menjadi lancar. Dan rupanya Islam menginginkan kita agar sehat walafiat melalui terapi secara natural, yaitu dengan duduk iftirosh yang kita laksanakan di dalam amaliyah ibadah sholat kita sehari-hari agar kita mendapatkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian rahmatullah, nanti kalau duduk yang terakhir itu nanti namanya duduk tawarruk. Ya, kalau duduk tawarruk itu nanti posisi duduknya digeser. Yang tadinya duduk di atas telapak kaki yang kiri digeser menjadi duduk di atas lantai. Ya, makanya karena tergeser begitu dia rada miring. Ya, karena menahan, dan itu adalah model duduk sholat di rakaat yang terakhir yang sebagaimana nanti akan kita sampaikan pada tasyahud akhir. Baik ya mas kalian rahimahullah, ada juga hal yang mungkin diperbolehkan termasuk sunnah. Ada satu riwayat waqad warada aidan istihbabul iq'a. Ada juga model duduk yang namanya duduk iq'a. Apa duduk apa Pak? Iq'a. Pakai qaf, pakai ain, pakai alif, pakai hamzah. Iq'a. Wa huwa ayyafrusha qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi.
yaitu duduk dalam posisi duduk di atas kedua kakinya. Qadam, dua kakinya. Wa yajlis ala aqibaihi, dia duduk itu di atas tumitnya. Ya, itu bahasa kitanya apa coba? Duduk di atas apa itu namanya? Nah, yang seperti dicontohkan sama Ustaz Omar itu namanya duduk qit'ah. Ini jarang-jarang. Ini jarang-jarang ya tadi. Nah, itu duduk qit'ah. Ya, terutama bagi kita yang kalau udah duduk malas bangun, bangun gitu kan, nanti pengen sujud lagi boleh. Ya, itu boleh. Ada satu riwayat yang disebutkan di dalam kitab waqat warada. Ada pernah satu riwayat Rasulullah pun duduknya pernah seperti itu. Tapi kebanyakan Rasulullah duduknya iftirash. Ya, makanya kalau jamaah kita pengen duduk yang seperti tadi, diperbolehkan dan tetap mendapatkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas tumit itu diperbolehkan. Baik. Ya, ini hadisnya dari Paulus. Ya, ini hadis-hadisnya tidak kita sebutkan satu persatu seperti biasa karena keterbatasan waktu. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Wa yustahabbu lil jalis baina sajdataini ay yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Sunnah dianjurkan saat kita duduk di antara dua sujud meletakkan tangannya di atas pahanya. Nah, ini yang kemarin ditanyakan kalau tidak salah satu dari jemaah kita bertanya bagaimana posisi tangan. Ya, saat kita duduk tangannya diletakkan di pahanya yang kanan, diletakkan di paha kanan, yang kiri diletakkan di paha kiri. Ya, jangan kebalik, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Itu tari samar namanya. Ya, bukan sholat yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi diletakkan di paha. Wa yakunu takunu asabi'u mabsutah muwajjahan jihatal qiblah. Ya, dan tangannya ini tidak dirapatkan. Ya, matmum, tapi maksud itu tidak dirapatkan, direnggangkan. Ya, direnggangkan tangannya, jihadal kiblah, diarahkan menghadap ke arah kiblat. Ya, dihadapkan mengarah ke arah kiblat. Mufarrijah qalilan, agak renggang, muntahiyah ila rukbataini, yang mana ujungnya itu sedikit menghadap kepada rukbah. Rukbah itu dua dengkul Pak, bahasa kita ya. Ya, kan paha kita panjang tuh. Ya, bukan paha yang di sini. Ya, tapi paha yang ujung jemarinya itu ada di dengkulnya. Begitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di ujung paha yang dekat-dekat dengan dengkul, dengan posisi jari jemari diarahkan ke arah kiblat, tidak dihimpitkan, tapi diapain Pak? Direnggangkan. Baik. Ad-du'a bainas sajdataini wa yustahabbu ad-du'a bainas sajdataini bi ahadi ad-du'a'il atiyani wa yuqaddiru idza syaa. Ya, dan diperbolehkan kita memperbanyak ya doa-doa, di antaranya apa doa yang kita baca? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Atau boleh juga zikir yang Rasulullah sering baca, Rabbil firli Rabbil firli Rabbil firli Rabbil firli Rabbil firli, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Ya, jadi zikirnya silahkan diperbanyak dan itu bagian dari kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, nanti di dalam bab duduk ini ada yang disebut dengan jalsatul istirahah. Ya, jalsah istirahat itu namanya duduk istirahat. Ya, jadi suhal musalli ba'dal faraghi minas sajdati tsaniyah minar raf'atil ula. Jadi duduk istirahat itu dianjurkan, disunahkan bagi seseorang yang selesai melaksanakan sujud yang kedua setelah dia menyelesaikan rakaat yang pertama minar raf'atil ula. Ya, jadi dianjurkan untuk namanya sujud istirahat qabla nuhudi ila raf'atil tsaniyah, sebelum dia beranjak menuju ke rakaat yang selanjutnya. Wa ba'dal faradi minas sajdatil tsaniyah minar raf'atil tsalisah, sebagaimana juga yang dia lakukan pada saat sedang selesai melaksanakan sujud yang kedua pada rakaat yang ketiga qabla nuhudi ila rakaatir rabi'ah, sebelum melanjutkan rakaat yang keempat. Ini namanya duduk istirahat. Ya, jadi ya masyaallah kita ketahui kan, kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat kan ada namanya tasyahud awal. Posisi tasyahud awal itu adalah duduk. Ya. Sementara di rakaat yang pertama ada kata tasyahud awal? Tidak ada. Ya, sedangkan di rakaat yang ketiga, kalau sholatnya sholat maghrib akan ada tahiyat akhir, ada duduk lagi. Sementara kalau rakaatnya 4 rakaat, ya duduknya itu cuma di rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat. Nah, di rakaat yang kedua dan di rakaat yang ketiga tentu tidak ada duduk tasyahud, tapi dianjurkan untuk duduk istirahat. Ini namanya jalsah al-istirahat. Ya, jadi jalsah istirahat itu dianjurkan untuk kita lakukan setelah kita selesai rakaat pertama, pengen naik ke rakaat yang kedua, selesai kita rakaat ketiga, pengen naik ke rakaat yang keempat. Itu dianjurkan untuk duduk istirahat. Jalsatul istirahat. Bagaimana jalsatul istirahat? Hiya jalsatul khafifah, duduk yang cuma sebentar, ya cuma sekedar menghilangkan ya keletihan sejenak sesaat. Ya, jadi dianjurkan setelah Bapak sujud 2 kali, Allahu Akbar, sujud sekali, kan duduk, Allahu Akbar, duduk lagi, sujud 1 kali yang terakhir, Allahu Akbar. Nanti pengen naik ke rakaat yang kedua. Nah, sebelum naik itu jangan langsung diri dulu, tapi duduk dulu sebentar, baru kemudian berdiri. Duduknya cuma sebentaran saja, karena tidak ada zikir-zikir khusus, ya, karena itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai sini, Pak Ji? Duduk istirahat ini. Ya, jadi duduk istirahat, jangan langsung kita naik ke rakaat yang selanjutnya sebelum kita duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Ya, dilakukan dapat pahala, tidak mengapa, karena ini bukan merupakan bagian dari rukun-rukun sholat. Ini hanya sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang selanjutnya sifatul julusi lit tasyahud, tentang duduk saat kita tasyahud. Ya, tadi sudah selesai.
duduk iftirash, ya, dan juga duduk istirahat. Ada yang disebut dengan duduk tasyahud. Ya, kalau duduk tasyahud, kalau tasyahudnya awal itu masih pakai iftirash, tapi kalau tasyahudnya terakhir ini pakai tawarruk. Yadahu ala sifatin mubayyinah fil haditsil atiyah. Ya, maka hendaklah orang yang duduk untuk mengerjakan tasyahud memperhatikan hadis-hadis yang disampaikan berikut ini. Yang pertama dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qada'a lit tasyahhud wada'a yadahu yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna ala al-yumna. Ya, masih sama seperti yang pertama tadi. Adalah Rasulullah kalau duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangannya itu di atas rukbatayhi, ya, di atas kedua rukbah dengkulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kanan ditaruh di kanan, yang kiri ditaruh di kiri. Wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bi asabihi as-sababah. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat nanti beliau memberikan isyarat dengan jemari telunjuknya. Ya, makanya di dalam tasyahud itu ada memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ya, memberikan isyarat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa qabata asabi'ahu kullaha. Saat Rasulullah memberikan isyarat, beliau menggenggam seluruh jari jemarinya. Ya, jadi semua jari jemari digenggam berjembrang namanya. Diginiin siapa ini, Pak? Ya, digenggam. Menggenggam. Ya, Rasulullah seluruhnya menggenggam jari jemarinya. Wa asyara billati talil ibham. Nanti ngasih isyaratnya itu menggunakan jari di samping jempol. Jadi apa yang di samping jempol? Jari telunjuk. Ya, begini model tasyahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffayhi al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatayhi al-yusra wa ja'ala haddan min faqatil ayman ala fakhidhihi al-yumna summa qabida baina asabi'ahu fa halaqa halqatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin tasyahud sama seperti tadi caranya. Hanya saja pada saat beliau memberikan isyarat, beliau mencengkram seluruh jari jemarinya, namun ada sesuatu dari jemarinya itu yang membentuk lingkaran, halaqatan halaqah. Wa fi riwayat, dalam hadis yang lain menjelaskan hadis ini, halaqa bil wusta wal ibhama wa asyara bis sababah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu pola lingkaran menggunakan jemari ibham. Ibham itu jempol, wal wusta, dan jemari tengah. Wusta, tengah. Ya, jadi yang jempol sama yang tengah membuat lingkaran. Ya, yang ini telunjuk nanti memberikan isyarat. Ya, jadi Rasulullah tasyahudnya begitu. Ya, yang jempol sama tengah membuat lingkaran, tasyahudnya dengan jari telunjuknya. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Imam Wa'il bin Hujr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, summa rafa'a isbaihi fara'aitu yuharrikuha, dan aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan jari jemarinya. Ya, jadi makanya
sebagian kita ada yang karena melihat ada orang jari jemarinya itu digerak-gerakkan, ya ini mungkin dia mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr dengan posisi jari jemari seperti yang barusan tadi kita terangkan. Jamaah sekalian rahimahullah, tapi dalam riwayat hadis lain, riwayat Ibnu Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi asbahihi idza da'a wa la yuharrikuha. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahudnya modelnya begitu, membuat lingkaran dari tengah dengan jempolnya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggerak-gerakkan jemarinya. Ya, karena yang dimaksud menggerakkan jarinya itu maksudnya menggerakkan hanya pada saat memberikan isyarat, ya, tidak digerak-gerakkan selalu. Ya, sehingga dalam informasi ini 3 hadis yang barusan kita sampaikan setidaknya ada cara-cara yang kita dapati dari pola yang Rasulullah ajarkan kepada kita di dalam sholatnya untuk bertasyahud. Ya, silakan Bapak bertasyahud mencengkram semuanya. Ya, kemudian hanya menunjuk dengan jari jemarinya saja, ya, ataupun dengan cara yang kedua, ya, dibuat lingkaran jempol sama jari tengahnya, kemudian digerak-gerakkan dia punya jemarinya. Kemudian cara yang ketiga, dibuat lingkaran tapi jari jemarinya tidak digerak-gerakkan kecuali nanti pada saat menyebut tasyahud sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Zubair, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Baik, walau yujawiz basarahu isyaratahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai dan riwayat Imam Ahmad, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengarah kepada jari telunjuknya. Ya, masih ingat? Kalau kita sholat, kemana mata kita? Mata kita ke bawah, ke tempat sujud. Ya, ini biar melatih kita punya kekhusyuan. Ya, jangan sampai matanya kemana-mana, melihatin batu cincin yang sebelah, melihatin merek jam tangannya, ya, ngeliatin merek kain sarung yang ada di depan, ya, ngeliatin kaligrafi segala macam. Ya, biar khusyuk tempat sujud itulah menjadi fokus kita pada saat kita menjalankan ibadah sholat. Tapi nanti pada saat kita tasyahud memberi isyarat kita dengan cara yang mana saja yang diperbolehkan, maka mata ini dialihkan melihat jari telunjuk sebagaimana yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu minas sunnah. Ya, maka kata para ulama berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan adalah bagian dari sunnah alla yujawiz basarul musalli isyaratahu, agar mata kita tidak kemana-mana pandangan matanya kecuali mengarah kepada jemari telunjuknya sampai dengan selesai kita hendak ingin menyelesaikan salat dengan mengucapkan salam. Fahadhihi kaifiyat salasah sahihah, dan 3 cara ini yang dilakukan adalah semuanya cara-cara yang sahih dari hadis yang diriwayatkan. Wal amalu bi ayyi kaifiyah jaizun, dan mengamalkan dengan cara yang mana saja semuanya diperbolehkan karena ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita yang sejak hari ini menyalahkan praktek amaliyah ibadah sholat saudaranya seiman yang terkait dengan urusan jari jemari. Ya, mau digerak-gerakin, mau nggak digerak-gerakin, dua-duanya sah. Mau dicengkram semuanya, mau dibuat lingkaran, semuanya sah. Ada riwayat hadis yang barusan tadi kita sebutkan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, al-yushira bisababatihi al-yumna ma'a inhinani qalilan hatta yusallim, dan memberikan isyarat itu sampai dengan kita mengucapkan salam. Ya, sampai dengan mengucapkan salam.
Dan memberikan isyarat itu menggunakan jari telunjuk yang sebelah kanan. Jangan ada nanti yang memberi isyarat pakai tangan kiri. Ya, ini mohon maaf. Ya, pakai yang kanan, bukan yang kiri. Biar kata yang kanannya lagi cantengan. Ya, kalau kanannya lagi cantengan nggak usah diangkat, mendingan nggak usah diangkat, nggak usah diganti pakai yang kiri. Atau mungkin ada jemaah kita mohon maaf tangannya jarinya telunjuknya buntung mungkin, misalnya nggak perlu diganti pakai ya, yang kiri. Ya, karena sunnahnya pakai yang kanan. Dan bukan cuma kanan, pakai jari telunjuk. Jangan nanti pakai jempol. Ya, jadi sulit jadinya kalau pakai jempol, nanti pakai kelingking lagi. Ya, sunnahnya pakai jari telunjuk. Artinya nanti secara fikih kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak perlu diganti dengan jari jemari yang lain, khusus jari telunjuk. Wal asy-Syafi'iyah annahu yushiru bil asba' marratan wahidah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i menunjukkan jari jemari itu cukup satu kali saja pada saat kita mengucapkan kalimat illa itu tiada kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Jadi memberikan isyaratnya itu pada saat kecuali. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sudah sekali pantengin aja. Pantengin sampai dengan salam minas syahadah. Ya, mata sudah mulai mengarah ke jari telunjuk kita. Itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mengikut mazhab yang lain, indal Hanafiyah yarfa'u sababatahu indal nafi wa yatawa indal isbat. Ya, ini dibaca kalau kita ingin mengisbatkan dan ingin menafikan. Ya, ini tentunya kita harus paham bahasa Arab juga nih. Mana yang nafi, mana yang isbat. Ya, kalau nggak ngerti bahasa Arab sulit untuk mempraktikkan. Ya, artinya mengisbatkan itu artinya menetapkan. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah itu pengecualian. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, persaksian itu diberikan isyarat. Ya, penafian itu diturunkan. Ya, jadi setiap ada kalimat itu diberikan lagi isyarat, dinafikan, diturunkan lagi. Ya, ini cara yang kedua. Wa indal malikiyah yuharriku hayaminan wa shimal. Dan bagi kita yang ikut mazhab Imam Malik, ini boleh digerak-gerakan. Tadi yang sebagaimana kita sampaikan boleh digerak-gerakan. Tapi cara gerak-gerakinnya ini ada caranya. Ya, dengan sembarangan cara. Ya, enggak boleh kayak orang lagi ngembur begitu ya. Ya, boleh. Ya, enggak kayak orang lagi ngupil begini, enggak. Ada caranya. Bagaimana caranya? Yaminan wa shimalan. Ya, taharrukan wasatan. Jadi caranya itu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dengan gerak-gerakan yang enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Jangan gini. Ini kecepatan. Ya, yaminan tahrikan wasatan kalau dalam kita disebutkan. Jadi ke kanan ke kiri gerakan. Itu menurut mazhab Imam Malik, digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Wa mazhabul Hanabilah, ada cara yang lain yang disampaikan dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali itu memberikan isyarat setiap kali disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan di dalam tasyahud itu kan ada nama Allah yang setiap kali kita sebut saat kita baca tasyahud. Jadi setiap kali kita menyebut nama Allah, kita berikan isyarat. Sebut nama Allah, berikan lagi isyarat. Ya, jadi kan gerak-gerak. Ya, gerak-gerak karena Allahnya disebutkan beberapa kali. Ini mazhabnya mazhab Imam Hambali, la yuharrikuha. Dia tidak gerak-gerakan secara permanen
seperti yang disampaikan di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Jadi kesimpulannya masalah menggerak-gerakkan tangan ini masalah khilafiyah. Tentu kalau ulama sudah berbeda pendapat, ini berarti ada riwayat-riwayat dari baginda Rasulullah SAW yang kemungkinan besar ya kesemuanya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga itu menjadi model pilihan bagi kita, bagi siapa saja yang ingin menjalankan salah satu dari pilihan-pilihan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi bagi? Sebenarnya populer. Ini mengenai yang itu, ada yang pernah baca. Saya dengar ibarat besi mukul setan gitu. Ada yang itu juga saya pernah dengar. Gimana itu? Ya, bukan besi ikut setan. Jadi memang ada hadis ya bahwa bagi setan itu jari jemari yang kita berikan telunjuk itu ya asyaddu minal hadid, ya, lebih dahsyat ya, dari sebelah besi. Ya makanya dalam dunia saat ini banyak metode yang dikembangkan. Ya salah satunya untuk mengusir makhluk-makhluk halus dengan teknik jari tauhid. Pernah dengar atau apa? Ya, nanti kapan-kapan saya tampilkan gambarnya kalau ingat lagi bawa laptop. Ya, ada teknik jari tauhid untuk mengusir jin yang merasuk kepada diri seseorang. Ya, bagi makhluk halus itu ditunjuk begini aja tak pergi. Ya, karena jari ini bukan sembarang jari. Jari telunjuk orang yang beriman. Ini jari yang selalu mempersaksikan ketauhidan Allah di dalam setiap kita melakukan ibadah sholat. Ya, apalagi ini rahasia kenapa mata kita mengarah ke sana. Ya, mungkin kekuatannya lagi di-charger begitu ya. Ya, di-charger pakai wireless gitu. Ya, mata kita memandang. Ya, ini bukan sembarang jari. Ya, bagi setan, makhluk halus yang tidak kasat mata. Ya, makanya Rasulullah sabdakan itu. Dan teknik itu sedang dan sudah dikembangkan. Ya, banyak sudah beberapa teknik-teknik pengobatan alternatif. Ya, kalau ada orang yang kesurupan, selain diruqyah secara syar'i dibacakan mantra-mantra tanda kutip yang diperbolehkan dalam agama, baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dibaca. Ya, selain dipencet dia punya jempolnya, karena dari situ jin masuk ke tubuh seseorang. Ya, dari jempolnya itu. Ya, dan salah satunya dengan jari jemari. Orang yang beriman, yang tauhidnya lurus, asyaddu minasyaiton, asyaddu minal hadid. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya. Ya, insyaallah nanti gambarnya akan kita tampilkan. Ya, sehingga inilah salah satu fungsi ya, ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sampai-sampai baru jari telunjuknya saja setan itu sudah tidak kuat ya, menanggung resiko terbakar kalau dia masih nekat menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam agama kita tidak menafikan sesuatu yang memang tidak kasat mata. Kita ini hidup bukan cuma yang kelihatan. Ya, ini yang hadir di masjid berapa orang ya Pak? Ya, kalau orangnya mungkin cuma segini. Cuma yang hadir Rasulullah, ada jin-jin yang muslim. Lihat ya Pak? Lihat ya Pak? Saya juga nggak lihat. Cuma saya yakin ada malaikat-malaikat Allah yang juga hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, ini bagi orang yang beriman. Insyaallah ta'ala. Cukup Pak? Next up. Baik. Ada saudara kita yang sholat baik sunat yang baca itu yang berdoa itu terakhir duduknya itu Rasulullah Ustaz. Iya, itu termasuk masalah khilafiyah yang dia menganggap bahwa duduk tawarruk itu hanya duduk di jumlah rakaat yang lebih dari 2.
Ya, sehingga dia duduknya tetap iftirash. Kalau dua ya. Ya, dia silakan saja mau ikut yang mana selama dua-duanya itu diperbolehkan. Karena pada prinsipnya duduk iftirash sunnah Nabi, duduk tawarruk juga sunnah Nabi. Ya, termasuk nanti juga mengenai tentang khilafiyah, mengenai tentang masbuk, makmum. Kalau tidak salah pernah disampaikan bagaimana kalau makmum sholatnya baru dapat 2 rakaat, makmumnya sudah 4 rakaat, kan makmumnya tawarruk, ya Pak? Ya. Imamnya kan tawarruk karena udah 4 rakaat, makmumnya kan baru 2 rakaat, makmumnya itu iftirash atau tawarruk? Nah, ini ada perbedaan khilaf di antara para ulama. Ya, kalau ulama yang menganggap ya, makmum itu harus ngikutin imam, ya berarti dia ikut tawarruk karena imamnya tawarruk. Ya, tapi pendapat yang lain, ya makmum itu ngikutin imam hanya pada duduknya. Kalau cara duduknya ini diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan jumlah rakaatnya, sehingga makmum itu tetap iftirash, tidak ngikut tawarruk. Ya, sama seperti imam membaca bacaan tertentu di dalam sholatnya, imamnya misalnya tadi saat kita duduk di antara 2 sujud yang macam-macam zikirnya boleh dibaca. Boleh Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani, boleh juga Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli. Ya, makmum itu ngikutin bacaan imam atau bebas bacanya. Imamnya baca Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli, makmum bacanya mana? Ya, maka dipilihkan sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tugas makmum hanya mengikuti gerakannya saja. Adapun bacaan-bacaannya ini tidak harus sama dengan imamnya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu ya silakan saja kita memilih dari 2 pendapat yang ada, selama itu disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih yang kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian Allah, waktu sholat Isya sudah tiba. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah nanti akan kita sambung masih mengenai tentang sholat, mengenai tentang tasyahud, ya, penjelasan tambahan terkait dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau di dalam mazhab Syafi'i mengucapkan sholawat bagian dari rukun sholat yang harus dibaca sebelum kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian, terutama praktek ibadah sholat yang kita lakukan agar pahalanya menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sholat Isya ini duduknya pakai duduk iftirash. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, masing-masing mempraktekkan. Ya, jangan melihat kaki orang kan sholatnya dulu. Ya, kita sendiri perhatikan kaki kita masing-masing. Mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi bisa kita amalkan agar bertambah pahala sholat kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.